Makasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepada Tuhan. Shalom teman-teman semuanya yang dikasihi Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan yang kita sembah, yang kita layani. Bersyukur oleh karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Setelah hari Sabtu, Minggu kita sementara tidak bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali dan nanti kita juga akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Debbie Octavia, yang nantinya beliau akan sama-sama dengan kita ketika nanti pada waktunya beliau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa dan senantiasa berharap supaya kiranya ini boleh menjadi momen pribadi perjumpaan kita dengan Tuhan. Ini bukan tentang siapa yang melayani, bukan. Ini bukan tentang kolom komentar yang harus kita isi dengan kalimat-kalimat apapun yang mungkin saudara pikir memberkati. Ini bukan tentang itu semuanya, tapi ini tentang kita dan Tuhan. Saya berdoa kiranya ini boleh benar-benar membuat kita merasakan menikmati jamahan Tuhan di setiap paginya. Tetaplah berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada siapapun atau apapun, hanya kepada Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucapkan syukur kami oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa melingkupi hidup kami. Di tengah situasi yang paling sulit sekalipun, kami tetap merasakan jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kami boleh rasakan melalui orang-orang yang menjadi bagian berkat Tuhan untuk kami semuanya. Terima kasih oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus-menerus kami rasakan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu, tanda kami butuh Tuhan untuk kami menjalani hari ini. Tanda kami butuh tuntunan firman-Mu untuk kami boleh menapaki hari ini. Tanda kami juga cinta kepadamu dan rindu kepadamu. Mengawali hari ini kami rindu untuk bersaat teduh bersama-Mu Tuhan. Berkati kami di dalam pujian kami. Berkati kami juga di dalam pendengaran kami akan firman, supaya kiranya nama Tuhan senantiasa dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Kami rindu membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang manis dari hati kami. Dan harapan kami Engkau menerima persembahan kami ini Tuhan, yang kami naikkan dengan ucapan syukur dan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Setiap waktu nyanyi
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tak pujikan awal, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka
katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Oh, haleluya. Kami mau bersuka karenamu Tuhan, hanya karenamu Tuhan. Haleluya. Oh, syukur Tuhan. Kami mau bawa syukur kami bawa terima kasih kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur sebab lawatan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Seumur hidupku kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur. Allah yang hidup, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami masih boleh untuk menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Sebabnya kami datang di pagi hari ini ke hadirat Tuhan, menghadapi kaki Tuhan, bersimpuh bersama-sama di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kami menyembah Engkau Tuhan, supaya kami boleh menaikkan korban syukur kami di hadapan Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan saja kami naikkan segala korban syukur kami ini Tuhan, sebab Engkau-lah sumber dari segala sesuatu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa kepadamu, hanya kepadamu, oleh karena kami tahu hanya dari Tuhan saja segala sesuatu itu menjadi tidak mustahil. Bahkan ketika kami bekerja,
Ketika kami melakukan segala sesuatu, jika itu tanpa Tuhan, maka mustahil kami boleh mendapatkan hasil dari jerih lelah kami. Tapi firman-Mu berkata bahwa jikalau kami ini bisa menikmati segala jerih payah kami, hasil dari pekerjaan kami itu semuanya juga berasal dari Tuhan. Sebabnya kami mau berdoa, kami mau terus berdoa kepada Tuhan. Dan kami tahu ketika kami berdoa, Engkau bekerja di dalam kami untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Kita pujikan dari awal. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Katakan sama-sama, tiada yang mustahil bagimu. Amin Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Amin. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Sekali lagi, sama-sama katakan, saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Tiada yang tak mungkin bagimu. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa.
tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang tak mungkin bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Engkau Tuhan berkuasa, berdaulat di dalam hidup kami. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagimu. Haleluya. Kau mengubah hidup kami, Kau mengubah hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur sebab Yesus baik. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami, memberkati keluargaku, memberkati pekerjaanku. Haleluya. Kau Tuhan yang memulihkan, Kau Tuhan yang menyembuhkan, Kau Tuhan yang menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk semua kebaikan Tuhan kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Untuk semua hal-hal ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, kami bersyukur. Kami orang yang berdosa ini Tuhan, tapi dianggap Tuhan kami layak menerima kasih karunia-Mu. Bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena kasih Tuhan yang tanpa syarat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Apalah kami ini jika tanpa kasih karunia-Mu yang menopang kami Tuhan. Apalah kami ini jika tanpa kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bisakah kami memiliki semua yang hari ini kami miliki jika bukan karena Tuhan?
Bisakah kami memiliki semua hal yang kami terima di dalam hidup kami ini juga jika bukan karena Tuhan. Semuanya karena Engkau Tuhan, semuanya berasal dari Engkau. Baik ataupun hal-hal yang nampak buruk, ketika kami bersuka cita ataupun ketika kami berduka cita, ketika kami tertawa ataupun ketika kami menangis, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan dalam semua keadaan itu kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar turun pagi setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Amin Tuhan, sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati.
turun memberkati. Sepasti hujan turun memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada keraguan di dalam hidup kami bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memberkati, memelihara kami semuanya Tuhan. Tidak ada sedikit pun keraguan akan hal itu, oleh karena hidup kami ini menjadi saksi atas kebaikan Tuhan. Ya, setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, Kau mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami bersyukur oleh karena hal itu Tuhan. Kami mau bersyukur, benar-benar bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur. Kami masih boleh merasakan pemeliharaan Tuhan di tengah situasi yang seperti sekarang ini, dan membuat kami mengerti bahwa pemeliharaan kami ini datang hanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bersyafaat bersama dengan seluruh rekan-rekan sahabat-sahabat doa yang hari ini bergabung melalui live IG maupun juga nanti yang menonton, menyaksikan atau mungkin beribadah juga melalui IGTV. Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya kiranya kami semuanya ini Tuhan boleh beriman hanya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi sampai selama-lamanya, sampai seumur hidup kami, sampai Tuhan memanggil kami kembali pulang dan Tuhan mendapati kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia kepada-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduan kami Tuhan, supaya sampai akhir hidup kami boleh setia kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bersama-sama juga dengan seluruh rekan-rekan sahabat-sahabat doa yang bergabung. Tuhan memberkati bangsa negara kami ini, berkati Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pemerintahan, Tuhan memberkati seluruh jajaran kabinet, Tuhan memberkati juga orang-orang yang Tuhan taruh untuk bertanggung jawab terhadap keamanan bangsa negara ini, baik Kapolri maupun juga Kepala TNI. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan memberkati para jajaran juga, pemimpin-pemimpin kami dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Tuhan memberkati Pak RW, Pak RT, tetangga kami, sekitar kami. Kami rindu supaya lingkungan kami, bangsa negara kami ini dalam keadaan aman, damai, sejahtera, tentram, sehingga kami boleh berinvestasi dengan baik, kami boleh bekerja dengan baik, kami boleh melayani Tuhan dengan baik, kami boleh melakukan kegiatan ibadah kami dengan aman dan tentram. Tuhan memberkati semuanya ini. Tuhan memberkati bangsa negara kami ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati kiranya seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja-gereja ini berada, baik di tengah perkotaan, di pinggiran pedesaan, di tempat-tempat yang terpencil. Lord, please Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya seluruh jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk beribadah di dalamnya boleh merasakan hadirat Tuhan senantiasa. Engkau yang senantiasa menjadi fokus dari gereja Tuhan hari ini. Engkau yang senantiasa menjadi pusat dari ibadah kami semuanya. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil, mereka semuanya yang bekerja di ladang Tuhan untuk melayani Tuhan. Pemeliharaan mereka semuanya, pemeliharaan kami semuanya ini berasal daripada Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup memelihara kami semuanya. Bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun, Kau menunjukkan diri-Mu adalah Allah yang tidak dapat terhalangi oleh apapun di dalam memberkati kami. Tuhan berkati para full timer gereja, Tuhan memberkati teman-teman kami, rekan-rekan pemusik, pemuji gereja yang selama ini mendapatkan pemeliharaan Tuhan dari pelayanan mereka. Kiranya terus Tuhan pelihara mereka, kebutuhan istri, anak-anak mereka, suami, semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sanggup menggerakkan siapapun juga untuk menjadi bagian berkat Tuhan bagi mereka semuanya, bagi kami semuanya Tuhan. Tuhan juga memberkati teman-teman semuanya yang bergabung pada pagi hari ini di dalam pekerjaan mereka, supaya semuanya dilancarkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan untuk mereka berinovasi, keberanian untuk mereka memulai hal-hal yang baru, untuk boleh juga membukakan pintu-pintu berkat yang baru bagi mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati usaha pekerjaan semua kami juga. Tuhan memberkati pelayanan
pelayanan mereka semuanya Tuhan berkati ya Tuhan, supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan, bukan kami yang ditinggikan tapi Tuhan yang ditinggikan. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga kami semuanya Tuhan. Tuhan memberkati istri, memberkati suami, anak-anak dari seluruh jemaat Tuhan semuanya, supaya kiranya Tuhan di dalam keluarga kami memuliakan Tuhan. Bukan saja di luar kami nampak baik, tetapi orang-orang yang paling dekat dengan kami, keluarga kami pun juga merasakan bagaimana hidup kami yang senantiasa berusaha untuk terus-menerus memuliakan Tuhan. Sehingga anak-anak kami memuliakan Tuhan dengan melihat apa yang kami kerjakan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberkati juga orang-orang yang hari ini merindukan pasangan hidup, mungkin merindukan suami dari Tuhan, merindukan istri, seorang istri dari Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya ketika waktunya tiba Tuhan mengirimkan pria atau wanita yang tepat bagi mereka. Mereka sudah menjadi orang-orang yang siap untuk memuliakan Tuhan di dalam keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kikis senantiasa ego kami semuanya ini, supaya bukan kami yang rindu dimuliakan di dalam keluarga atau apapun juga yang kami kerjakan, tetapi Tuhan saja yang dimuliakan. Beri kami kemampuan untuk mengampuni, beri kami kemampuan untuk menerima satu dengan yang lain, supaya kiranya Tuhan nama-Mu dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami yang baru saja mendapatkan anak dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, satu lagi jiwa dari umat Tuhan, orang percaya Tuhan, telah Tuhan hadirkan untuk bersama-sama di dalam gereja Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak yang baru saja dilahirkan ini Tuhan. Mungkin beberapa bulan baru saja usia mereka, tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan terus ada bagi mereka. Masa depan yang gilang gemilang Tuhan berkatkan kepada seluruh anak-anak ini Tuhan, supaya mereka yang terutama memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka kelak. Hamba berdoa Tuhan beri kekuatan. Hamba berdoa supaya kiranya tubuh jasmaninya berkembang dengan baik, seluruh organ-organ dalam, organ luar semua bertumbuh dengan baik. Kecerdasan yang daripada Tuhan, Tuhan karuniakan kepada anak-anak kami semuanya, supaya kiranya mereka juga menjadi anak-anak yang pintar, dan mereka menggunakan kepintarannya itu untuk memuliakan Tuhan, menghormati orang tua, tunduk kepada orang tua, mengasihi orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengenaikan setiap syafaat ini dalam tangan kuasa Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu sejenak untuk engkau berdoa secara pribadi. Mari naikkan setiap ucapan syukurmu, pergumulanmu secara pribadi ke hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Apabila terlintas nama dari orang yang telah berbuat baik bagimu, doakan juga mereka. Apabila terlintas seseorang yang Tuhan hadirkan di dalam hatimu ketika engkau berdoa secara pribadi, mari doakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk terus keluarga, berdoa Jelisa keluarga. Terima kasih semua dari Allah. Oh, berkati jemaatmu, berkati gerejamu. Terima kasih. Hamba teringat tentang gereja-gereja yang mungkin sedang ada di dalam masalah, baik permasalahan internal maupun hal-hal yang lainnya. Hamba mau menyerahkan gereja-gerejamu di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kembalikan hati para hamba-hamba-Mu, supaya mereka semuanya memuliakan Tuhan. Kembalikan hati mereka hanya kepada Tuhan, berbalik hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan, ampuni kesalahan dosa mereka Tuhan. Mereka yang pernah terjatuh di dalam permasalahan, yang hari ini masih berkutat dengan masalah mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, beri terang Tuhan untuk hati mereka, supaya mereka bertobat kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam pelayanan mereka Tuhan. Agar jangan kemuliaan pribadi yang mereka cari, tapi kemuliaan Tuhan dalam hidup pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja, beri kesatuan Tuhan, kesatuan hati untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Thank you Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar rindu untuk diberkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Debbie Octavia. Tuhan memberkati beliau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri hati beliau untuk melayani Tuhan. Terima kasih panggilan yang luar biasa Tuhan anugerahkan bagi hidup beliau untuk melayani Tuhan. Hamba-Mu berdoa senantiasa supaya Tuhan pakai kehidupannya menjadi bagian berkat untuk banyak orang, termasuk kami semuanya ini pagi hari ini menyiapkan diri kami diberkati oleh firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Ibu Debbie ini, memberkati kami semuanya, hati kami semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, teman-teman yang share juga baik di IG maupun di WhatsApp maksud saya. Kalau saudara mungkin punya WhatsApp saya dan saya berbagi pada malam hari ini, sore pagi ini kita bersama-sama akan live IG dengan Ibu Debbie. Nah, saya tidak tahu apakah sudah masuk. Bisa, oh baik ya, sudah masuk ya. Shalom Bu Debbie. Shalom semuanya, selamat pagi. Bisa dengar Puji jelas Tuhan. ya? Oh jelas banget. Baik. Waktu saya serahkan kepada Bu Debbie untuk melayani kita semuanya. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Silakan. Ya. Puji Tuhan nama Yesus. Perenungan pada pagi hari ini saya ambil dari Kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ya, nah. Cerita ini, peristiwa ini kita sudah sering dengar. Kita tahu bahwa pada waktu itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas, kemudian Raja memanggil seluruh pejabatnya pada waktu itu dan mengharuskan mereka untuk mereka menyembah patung yang dibuat oleh Raja. Dan bagi yang tidak mau menyembah patung akan dimasukkan kepada dapur perapian. Tetapi ada 3 orang yang luar biasa yang kita tahu, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tetap menolak untuk menyembah patung, sekalipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Dan kemudian Tuhan menyelamatkan mereka. Dan kemudian yang saya tertarik untuk membahas ayat ini, ayat yang barusan kita baca bersama-sama, ketika Raja Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Karena apa? Hamba-hambanya ini yang telah menaruh percaya kepadanya, yang telah menaruh percaya kepadanya. Pada pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita bisa percaya kepada Tuhan itu seperti apa. Karena percaya kepada Tuhan itu bukan hanya berbicara, oh ya saya percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bahwa tidak ada lagi keselamatan selain daripada Yesus, kemudian kita dibaptis dan kemudian itu saja. No, tetapi percaya kepada Tuhan itu adalah menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memiliki hidup kita, memimpin hidup kita, dan kemudian kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Pagi hari ini yuk kita sama-sama belajar untuk kita percaya kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kita belajar dari ketiga orang yang luar biasa ini ya. Kita percaya dengan sikap hati yang benar. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ya. Kita bahas secara cepat. Yang pertama, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, maka fokus hidup kita itu bukan lagi kepada diri kita sendiri, tetapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Amin. Masih banyak orang Kristen pada saat ini, mereka percaya kepada Tuhan, tetapi fokusnya hanya kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, fokusnya kepada diri sendiri, karena mereka berpikir, apa ya yang bisa Tuhan lakukan buat aku? Aku percaya kepada Tuhan karena aku tahu Tuhan bisa membantu aku dalam hal ini, dalam hal itu. Aku percaya kepada Tuhan karena Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam hidupku. Walaupun yang dia perkatakan itu semuanya benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi percaya kepada Tuhan
bukan hanya sekedar kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Ketika kita percaya kepada Tuhan hanya sekedar kepada kebutuhan jasmani, sebenarnya kita sedang menghina Tuhan. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus mati di atas salib 2000 tahun yang lalu, dia bukan hanya sekedar untuk mati di kayu salib, bukan hanya sekedar untuk menolong kita. Dia mati di atas kayu salib bukan hanya sekedar untuk bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena dia menyediakan sesuatu yang jauh lebih berharga buat saudara dengan saya, yaitu apa? Kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Dalam Daniel 3 ayat ke-18, mereka berkata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Mereka tidak fokus kepada keselamatan mereka pada waktu itu. Mereka tidak fokus kepada nyawa mereka pada waktu itu. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka harus diperhadapkan dengan kematian, mereka nggak merengek. Mereka nggak berkata kepada Tuhan, Tuhan, masa engkau nggak lihat bagaimana selama ini kami melayani engkau? Masa Tuhan tidak mau selamatkan kami hari ini? Mereka percaya mereka arahkan kepada kehidupan kekal yang jauh lebih penting daripada sekedar mujizat yang akan menyelamatkan nyawa mereka pada hari itu. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, maka fokus hidupnya bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan sekalipun kita berada pada titik yang terendah. Ketika mereka harus menghadapi dapur perapian, itu adalah titik terendah di dalam kehidupan mereka. Tetapi sekalipun itu mereka tetap percaya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin ketika kita dalam zona nyaman, kita berkata, yes Lord, I believe in you. Tetapi kemudian ketika masalah itu datang, mungkin ketika kita berada di padang gurun, di dalam titik terendah, di dalam titik nol dalam kehidupan kita, apakah kita masih punya iman percaya kita kepada Tuhan? Hari ini yuk kita sama-sama introspeksi diri. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita mengalami masalah yang bertubi-tubi, sekalipun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu kita mungkin baca di berita, ya, ada orang di Semarang kehilangan 2 anaknya sekaligus pada hari yang sama. Mereka hanya punya 2 orang anak, tetapi mereka harus kehilangan 2 orang anak mereka di hari yang sama. Tetapi yang luar biasanya, di hari pemakaman kedua anaknya, si ayah ini bersaksi. Bahkan dia masih bisa berkata, yuk saya mengajak saudara-saudara sekalian, dengan berpulangnya anak kami ke rumah Bapa di surga, kita nggak tahu kapan kita harus berpulang. Saya mengajak saudara-saudara semua untuk kita tidak lagi berjalan dalam iman, tetapi kita harus berlari di dalam perlombaan iman kita, supaya hidup kita ini tidak sia-sia, tetapi kita melakukan sesuatu yang berharga buat Tuhan. Kejadian yang menimpa hidupnya itu menggoncangkan, tetapi lihat dalam titik terendah, mereka harus kehilangan anak yang mereka kasihi, tetapi iman percaya mereka tidak tergoyahkan. Amin. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan itu apa? Tidak takut kehilangan apapun, baik itu jabatan, pekerjaan, harta, sekalipun nyawa. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak takut kehilangan nyawa mereka. Saudara, kenapa kita tidak perlu takut? Tuhan berkata, sehelai rambut kita yang jatuh, kalau Tuhan tidak izinkan, maka itu tidak akan terjadi. Artinya apa? Dia tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dengan saya. Dia tahu persis apa yang sedang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Jadi jangan takut kehilangan apapun. Karena kalau kita masih percaya kepada Tuhan, tapi kita takut kehilangan sesuatu dalam hidup ini, berarti kita masih lebih mempercayai sesuatu yang kita pegang itu. Kalau kita takut kehilangan pekerjaan, berarti sebenarnya rasa percaya kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada pekerjaan kita. Rasa percaya kita itu kita taruh di dalam harta kita, bukan lagi kepada Tuhan. Yuk mulai hari ini, pagi hari ini, kita belajar untuk kita menaikkan level iman kita, bukan level gaya hidup kita, tetapi level iman kita harus naikkan. Kita berkata, saya adalah orang percaya yang berbahagia karena saya punya pribadi Yesus di dalam hidup ini. Sehingga apapun yang harus hilang dalam hidupku,
Tetapi kalau aku punya Yesus, itu pun sudah cukup bagiku. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang keempat, percaya kepada Tuhan itu artinya meninggalkan dosa dan tidak kompromi dengan dosa apapun resikonya. Kita lihat 3 orang yang luar biasa ini. Mereka tidak kompromi dengan dosa, sekalipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Ketika mereka tidak mau menyembah patung, karena apa? Mereka tahu ketika mereka menyembah patung yang raja dirikan, maka pada waktu itu mereka melakukan dosa. Mereka tidak mau kompromi sedikit pun dengan dosa, sekalipun nyawanya menjadi taruhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berkata saya orang percaya, tapi dalam keseharian kita masih terus hidup di dalam dosa. Mungkin kita tidak menyembah berhala, tetapi dosa-dosa yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya simple, itu masih sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu sama aja kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita berkata saya adalah orang percaya, maka kita harus berani untuk meninggalkan dosa, tidak kompromi dengan dosa apapun yang menjadi resikonya dalam kehidupan ini. Contoh yang simple, ketika mungkin kita masih suka iri hati, masih suka membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, itu kita juga sama berdosanya di hadapan Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, percaya dengan sikap hati yang benar itu bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Percayalah apapun yang Tuhan putuskan, sekalipun itu tampak tidak baik dalam kehidupan kita, tapi percayalah selama kita berpegang kepada Tuhan, selama kita berserah kepada Tuhan, selama kita berharap kepada Tuhan, maka semuanya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mereka bertiga itu berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berkata, seandainya Tuhan tidak menolong. Kalimat ini menunjukkan bahwa mereka percaya, mereka tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang memutuskan bagi mereka pada waktu itu ketika mereka harus masuk dalam dapur perapian. Mereka menyerahkan segala sesuatunya, keputusan kepada Tuhan. Mereka berkata, kalau Tuhan menolong aku, maka itu baik. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menolong aku pun juga akan tetap berkata, puji Tuhan, nama Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita percaya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, mulai pagi hari ini kita belajar untuk kita tidak mendikte Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita berdoa, kita berkata, dikemasnya dengan kalimat yang sopan, Tuhan tolong. Tapi kemudian kita berkata, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu, Tuhan tolonglah Tuhan, supaya bisa begini, supaya bisa begitu. Itu artinya sama saja dengan kita mendikte Tuhan. Saya pun pernah melakukan hal yang seperti itu. Ketika suami saya belum bertobat, saya bilang, Tuhan jangan sampai Tuhan suami saya berurusan dengan polisi, karena saya dengan anak-anak nanti malu, saya tidak akan tahan malunya. Tuhan mengabulkan doa saya sebanyak 2 kali. Suami saya lolos dari urusan polisi, tetapi kemudian Tuhan mengajarkan saya satu hal. Kamu lihat, apa yang kamu minta, itu Tuhan kabulkan. Tetapi apakah kamu melihat perubahan yang baik dari suamimu? Tidak. Tetapi suami saya semakin menjadi-jadi. Di situ saya belajar, oh ya, bahwa hidup ini Tuhan yang berdaulat. Dan mulai sejak itu saya belajar bahwa ketika saya berdoa untuk suami saya berkata, Tuhan, saya serahkan suami saya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang mendidik dia. Karena saya pun tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk, pada pagi hari ini kita percaya kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang Tuhan layak menerima itu semua. Dan yang kedua, kita harus ingat bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita adalah representatif Tuhan Yesus di dunia, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan Yesus itu bisa dipermuliakan. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Bila pagi hari ini Tuhan, kami bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tapi kami percaya dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Engkau,
Raja Nebukadnezar berkata, memerintahkan kepada semua orang, ketika mereka berani menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, maka mereka akan menerima hukuman. Biarlah Tuhan melalui kehidupan kami punya rasa percaya dengan sikap hati yang benar, yaitu kami tidak mau fokus kepada diri kami sendiri, tapi kami fokus kepada Engkau. Biarlah kami tetap percaya Tuhan dalam titik terendah dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami mengatakan kami percaya kepada Engkau, kami tidak takut untuk kehilangan apapun dalam hidup ini, asal kami punya Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan, kami berusaha untuk meninggalkan dosa, dan kami tidak mau kompromi dengan dosa apapun resikonya. Dan biarlah ketika kami berkata kami percaya kepada Tuhan, bahwa kami mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Ibu Debbie, saya diberkati secara pribadi luar biasa melalui firman ini, dan saya percaya semua yang lain, teman-teman semua yang juga diberkati melalui pelayanan Ibu Debbie. Saya terima kasih untuk kesempatan Bu Debbie sudah melayani kami semuanya. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga. Mungkin next time mungkin bisa bersaksi tentang bagaimana Tuhan melawat keluarga, memproses keluarga, sehingga kami semuanya bisa menangkap apa yang tadi sempat dimaksudkan Bu Debbie tentang suami dan yang lain-lainnya. Saya tahu situasinya, maksud saya pernah mendengarnya, dan tapi itu memberkati saya, dan saya berharap ketika next time mungkin boleh sama-sama kembali, itu juga bisa memberkati seluruh sahabat-sahabat doa yang biasa bergabung di live IG ini. Thank you so much Bu Debbie. God bless you, your family. Terima kasih. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ini, kita akan mengangkat tangan kita dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Diberkati kiranya kami semuanya di dalam hari ini Tuhan, dalam kami menjalani hidup ini, pekerjaan, pelayanan, keluarga kami semuanya. Tuntunlah langkah kaki kami seturut dengan kehendak firman yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui Ibu Debbie kepada kami semuanya. 5 hal yang harus kami lakukan sebagai bentuk orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semuanya dengan berkat Allah Tritunggal, berkat Bapa, berkat Tuhan Yesus Kristus, dan berkat dari Allah Roh Kudus melingkupi kami semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Debbie, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok lagi. Tuhan memberkati. Bye.